Eksekutif Talk. Kembali lagi pendengar Eksekutif Talk. Untuk sore hari ini kami akan langsung lagi menuju ke Widi. Kali ini gak saya deh yang bakal ngobrol panjang, kayaknya Widi kayaknya. Baik, terima kasih Rosi, Mbak Ella. Terima kasih Mbak Ella. Ya, ditonton saja Mbak Rosi dari belakang. Pendengar, saya buka lagi Anda nanti kalau mau telepon ya 081 6666 886. Mau dapat hadiah dari Dusun Semilir, silakan dikontak kepada kami 081 6666 886 atau 024 8316 686. Tapi apa saja yang ada, pastinya kita akan bincang dulu dengan Mas Ajris Supata. Betul Mas Ajris namanya? Betul Pak. Tapi sebelum bicara Dusun Semilir, Anda ceritakan dulu diri Anda itu siapa? Kok dari ahli teknologi apa? Peternakan kalau tidak salah ya? Peternakan ayam Pak. Yang biasanya ngurus ayam sampai ngurus wisata. Gimana ceritanya Mas? Iya betul, kalau dari kurikulum vitae saya 17 tahun saya di perunggasan ya Pak ya. Saya itu malah lebih hafal kalau ayam itu kotorannya seperti apa, sakitnya bagaimana, itu saya lebih hafal. Ya ini hanya kepleset saja sih Pak. Kepleset tiba-tiba kok jadi GM di Dusun Semilir, karena mungkin nggak, yang lain nggak ada. Tapi nggak mungkin kepleset, pasti ada somethingnya. Ya kebetulan owner di perusahaan kemitraan Mustika Jaya Lestari, juga pemilik Dusun Semilir. Kemudian saya diberikan kesempatan untuk mulai membangun sampai saat ini jadi general manager. Gitu Pak Widi. Tapi langkah-langkah step-stepnya boleh cerita agak dikit Mas Ajris. Oke. Barangkali gini loh. Jadi apa yang dilakukan oleh Mas Ajris ini paling tidak bisa memberi inspirasi juga kepada kawan-kawan kita yang seusia saya, yang muda-muda maksudnya Mas. Iya. Bisa berpikir seperti itu. Bapak tahu mungkin Dusun Semilir itu lokasinya 300 sampai 400 meter dari exit tol Bawen. Pada saat itu saya ngitungi kira-kira yang lewat Dusun Semilir itu berapa orang. Dengan luasan 14 hektar. Itu yang masuk nanti berapa ratus orang. Itu coba saya hitungin dari jam peak ya, jam 11 sampai jam 1 hari pertama, hari kedua, hari Sabtu, Minggu, saya hitungin satu persatu. Itu belum ada Dusun Semilir. Belum ada. Terus kira-kira nanti misalnya gaji karyawan sekian ratus orang, kemudian operasional listrik, akses segala macam, kira-kira nutup apa enggak ya? Waktu itu udahlah, kalau dihitung itu tuh enggak mungkin masuk Pak. Hitungan kami, bahkan kami ini belajar dengan salah satu konsultan dari Bandung ya, itu enggak mungkin karena per harinya cuma 400 orang. 400 orang itu enggak bakal nutup untuk biaya operasional. Tapi coba kita lakukan sesuatu yang berbeda. Untuk awal-awalnya kita kasih tiket yang hanya Rp5.000 saja. Sama bakso satu mangkok aja nggak dapat ya. Dia pokoknya bisa jalan-jalan Rp5.000. Parkir juga masih belum bayar waktu itu. Terus masih belum, waktu itu rame langsung, tapi masih pengen rame lagi. UMKM itu kita tarik semuanya. Oh ya, Dusun Semilir ini nggak ada yang produksi sendiri loh Pak. Semuanya produk UMKM. Ya mungkin kita itu nyetak bakpia, resoles, tahu bakso, lumpia, semuanya produk dari UMKM. Terus caranya yang bikin rame gimana? Itu parkiran itu kita bayar dulu. Penduduk sekitar untuk datang tiap hari Sabtu dan Minggu, kita kasih musik, kita kasih aerobik, zumba, mereka boleh jualan di parkiran. Nanti kalau sudah kepanasan ya silahkan kondur, pokoknya bebas, uangnya ya buat mereka sendiri. Jalan Kenangan itu ada 120 kios ya Mbak Ella. Itu 1 tahun pertama kita free kan, bener-bener monggo lah UMKM jualan di Dusun Semilir, silahkan, kita tidak ngambil profit. Nah, itu adalah kira-kira contoh-contoh awalnya kita itu ingin bikin rame. Bahkan yang paling sedih itu waktu kita punya namanya panggung pelataran. Pelataran itu kayak mungkin Simpang 5 ya. Kita punya luasan sekitar untuk nampung 6.000 orang, ada panggungnya. Terus ini gimana caranya rame ya? Sampai kita bikin video nobar ya. Yang nonton cuma saya sendiri sama Marco manajernya yang bikin video sendiri. Saya malam gitu. Ya kita ketawa sendiri, ketawa-ketawa sendiri, bikin video sendiri, tonton sendiri, ketawa sendiri, tutup sendiri. Artinya itu sudah dibangun ya? Sudah dibangun, sudah jadi. Ya. Tahun berapa sih Mas? Tahun berapa sih dibangun pertama kali? Pembangunan 98, kita buka pertama, 2018 kita mulai pembangunan, 2019 kita tanggal 29 Mei kita open trial. 2020 pandemi? 2020 pandemi. Iya. Tapi masih sehat ya? Alhamdulillah, kalau 1 juta pengunjung per tahun lebih.
Cerita lanjut dong, lanjut. Ini keren ini 1 juta pun. Kira-kira itu saja. Jadi itu pun masih banyak yang bocor. Jadi kita memang targetnya adalah crowd dulu Bapak. Kalau Bapak sekarang kemarin lihat tanggal berapa? Kemarin tanggal 16 Mei ya. Itu sampai parkirannya sampai ke ya kira-kira mungkin 400 sampai 1 kilometer di luar Dusun Semilir. Wah, di RRI juga Mas. Gitu ya. Ini pernah parkiran saya panjang. Iya. Tes PCR. Oh iya. Ada tes PCR sini. Sampai di tangan Satpol PP. Itu kan Ros? Betul. Sama berarti ya. Cuman bedanya kalau itu sama-sama bayarnya ya. Sama ya. Sama bayarnya. Oh, uangnya lebih banyak RRI kalau gitu. Mau tes PCR mahal waktu itu. Iya. Oke, terus ketika bisa menghadirkan orang banyak tuh apa yang dibuat Mas? Selain harga 5.000 nonton sendiri seperti apa? Kekuatannya adalah kita per bulan itu berbeda, per bulan per tahun berbeda Pak. Kita membuat semacam analisa ya. Memang targetnya sebetulnya pengunjung dusun itu seperti apa? Ternyata kita lihat 70% adalah wanita, kayak Mbak Rosi. Mbak Rosi dari tadi tanya apa? Promosi. Oh, ya, kasih aja voucher. Iya. Misalnya nih, tapi kan Mbak Rosi tetap keluarin duit kan? Walaupun itu ada voucher potongan, tapi kan tetap Mbak Rosi keluarkan uang. Iya. Daripada Mbak Rosi tidak belanja, itu yang kita keluarkan. Itu salah satu Mbak Rosi dapat 1. Ya kan voucher. Bawanya ada eyang, ada ini segala macam. Enggak masalah ya. Enggak masalah kan itu nanti tetap makan. Oke. Tetap mengeluarkan uang lagi. Kira-kira bisnisnya seperti itu, Pak. Nah, pendengar kalau Anda punya telepon, pendengar dicatat loh ini. Ya. Iya. Boleh ya, catat ya. Boleh. Boleh catat. Tapi hadiahnya nanti dulu. Oke. Hadiah nanti dulu. Bisa es krim. Yang kecil-kecil lah ya. Iya. Mau mainan sampai perosotan Dusun Semilir naik turun ya silakan. Turunnya oke, naiknya oke. Jadi ini sebenarnya teknik juga nih Mas Ajris nih. Iya. Jadi membuat usaha bisnis itu supaya bisa dihadiri oleh banyak orang. Pertama membuat ramai dulu Mas ya. Iya. Itu strategi bisnis crowd ya. Crowd. Sekolahnya di mana Mas? Saya di SMA 3 Semarang. Sudah pada pendengar ya. Oke, silakan. Rosi aja deh. Halo, selamat sore Ayu. Selamat sore. Oke, bisa dengar suara kita ya? Iya bisa Mbak. Oke, silakan. Ini ada yang mau ditanyakan ke Pak Ajris atau ada Mbak Ella ini? Mau nanya dong sama Pak Ajris. Boleh, silakan. Kan aku belum pernah ke Dusun Semilir nih ya Mbak. Nah, apa sih istimewanya Dusun Semilir agar saya itu bisa tertarik ke situ? Jadi belum tertarik nih Ayu nih? Aku kan wisata di situ kan banyak ya Mbak. Apa sih yang menjadikan pembeda dan istimewa Dusun Semilir itu yang memantapkan gitu ya kayak kita ke situ? Oke. Gitu ya, Ayu ya. Ditunggu jawabannya ya. Iya Mbak. Terima kasih Ayu. Terima kasih. Nomornya sudah kita catat ya. Kalau ke WA boleh juga ya? Boleh. Kalau WA diskon promosinya setengah harga. Saya nggak keluarin pulsa ya. Jadi boleh masuk setengah kaki. Di WA-nya pendengar di 08166668886. Kalau di Rosi dibaca boleh. 08166668886. Tadi Mbak Ayu nomornya dicatat ya. 83. Kalau promosi banyak Mas. Oke. Pasti perempuan lagi. Nah, kita lihat ini perempuan lagi biasanya. Kita tes nih. 024 83166686. Ya, silakan Rosi. Sayangnya kali ini Widi salah karena laki-laki yang pasti membawa istrinya nih. Kayaknya ada Pak Suyarto yang ada di Semarang. Kita angkat dulu. Halo, selamat sore Pak Suyarto. Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Rosi. Iya, selamat sore Pak. Silakan ada Pak Ajris ini. Iya, assalamualaikum, selamat sore bapak-bapak di studio 1. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Lebih-lebih bapak Kepsta ya. Siapa? Terima kasih. Ini bapak, saya akan menanggapi masalah wisata Dusun Semilir. Tadi ada beberapa yang kita catat bahwa Dusun Semilir ini adalah konsep wisata minat khusus ya Pak kelihatannya ya. Dan sendiri dikejar oleh adalah kualitas, bukan kuantitas. Kualitas tersebut diukur dari pembelanjaan atau jumlah uang yang dikeluarkan wisata selama berwisata di Dusun Semilir kan Pak. Nah, pertanyaan saya,
itu bukan sebuah penelitian gambaran bagaimana warga kita menilai tentang potensi dusun sembilan itu. Nah, pertanyaan bagaimana perawatan pihak pengelola bisnis dusun sembilan itu dalam pariwisata itu, atau memang pengunjung yang datang sangat sadar kebersihan sehingga dusun sembilan yang ada kawasan wisata tersebut terjaga dari sononya. Nah, bagaimana hal ini terjaga, Bapak Matasun? Pak Syarto, halo Pak. Iya. Pak Syarto berapa kali ke Dusun Semilir? Oh, saya nggak pernah, Pak. Saya wisatanya di RRI saja, Pak, ritual. Karena apa? Kita mendengarkan berita, penyiarnya energi, familiar dan lebih, Pak. Saya ini mau nilai sekali nih. Baik. Iya, terima kasih Pak Yarto. Baik, pendengar, nanti dibuka lagi ya, Rosi ya. Iya. Oke, silakan Pak. Ada dua penanya tadi. Mbak Ayu ya, Demak ya. Di Demak. Apa yang istimewa? Kalau saya bilang Dusun Semilir itu pertama kali dari arsitekturnya ya, bangunan. Kami ini terinspirasi logo Provinsi Jawa Tengah dengan 7 stupa. Kalau Mbak Rosi sudah pernah ke sana, coba aja hitung. Kita sama-sama ada 7 stupa. Biasanya stupa itu kan hanya latar belakang saja, tapi ini benar-benar stupa bangunan dari kaca. Orang bisa masuk ke dalam suatu bangunan berbentuk stupa. Itu salah satu yang ikonik ya. Di sana ada ribuan UMKM dari mulai kuliner maupun oleh-oleh. Kemudian nanti masuk ada foto Instagramable, kemudian ada wahana permainan juga. Kita ada perosotan, Pak. Perosotan itu tingginya 40 meter. Saran saya Bapak nanti nyoba yang paling ekstrim yang sebelah kanan sendiri, yang sampai saat ini belum pernah dicoba. Karena kalau dicoba biasanya celaka. Makanya sampai sekarang belum dicoba. Nanti boleh Pak Andi saya coba. Jangan begitu turun. Nanti begitu turunnya langsung ke Pasar Ambaraya, Pak. Karena lagi itu. Ya, nanti saya sama Rosi. Iya. Mbak Rosi juga belum pernah yang ke sana. Soalnya kita belum pernah nyoba. Itu salah satu yang menurut kami ikonik yang paling dicari. Yang kemudian ada gondola. Gondola itu naik kapal biasa, Pak, tapi bawahnya adalah air laut dan ada ikan hiunya. Boleh bentuk Bapak juga nanti silakan tangannya dimasukkan. Itu bener air. Bener. Serius. Jadi memang itu ya salah satu keren. Kalau di Eropa. Kemudian yang mau kita coba ada Banyu Biru. Ini masih kami trial juga, jadi semacam pantai pasir putih. Sudah ada pantai pasir putihnya, sudah ada airnya. Cuman itu kedalamannya 2,2. Nanti boleh Pak Andi mencoba untuk dari sisi keamanan 2 meter. Nah, jadi bisa foto underwater itu. Boleh. Jadi sisi selamat katanya Bapak pintar mengapung ya. Jadi nanti saya ngapung, Mas. Ngapung gendut. Itu yang Mbak Ayu. Apa yang kira-kira bisa membuat itu? Itu dari sisi fasilitas, kemudian dari sisi entertain ya. Kalau Mbak belum pernah lihat ada karnaval, mungkin Semarang Karnaval ya, Karnival itu kita ngadopsi ya, Semarang Night Carnival kita adopsi dari jam 3 sampai jam 6 sore. Malamnya kita ada Dusun Glowing Night, ada DJ, kemudian fire dance. Kalau kemarin waktu Ramadan kita malah tari sufi. Itu saya ikutin kan ya, muter-muter itu ya. Iya. Saya muter 3 kali, saya lupa nama saya ya. Itu pada kalau mereka kan muternya berapa puluh kali. Iya. Saya tak coba 3 kali gitu. Saya siapa ya? Nama saya siapa? Saya ada di mana ya? Saya bayangin mbaknya itu kira-kira penari sufinya itu pulang-pulang dia nggak tahu rumahnya mana. Tiap hari Mas ya? Tiap hari waktu Ramadan ya. Waktu Ramadan. Kalau kita menyesuaikan. Tapi nggak batal puasanya kan? Saya nggak tahu dia puasa apa, enggak masalahnya. Kalau saya enggak, saya 3 begitu saya sudah nggak tahu nama saya berhenti. Tapi saya mudah-mudahan waktu itu kok saya masih ingat saya puasa. Kalau coba saya nggak ingat saya minum ya. Gitu. Oke, menarik. Ya, Bahtiar kalau ada lagi silakan nanti ya. Yang untuk Pak siapa tadi yang dari Semarang? Pak Suyarto. Memang ini tantangan terbesar adalah kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Tuh. Program kami masih memfasilitasi mereka dengan tempat sampah yang kalau di area luar itu kira-kira jarak 20 meter pasti ada tempat sampah, di dalam sama. SOP-nya sama, cuman ya tetap sampah itu dibuang masih sembarangan. Kemudian kita pilah-pilah mana sampah. Belum ada kesadaran yang kuat ya? Belum. Kita kalau kesadaran kuat itu harus ada 2 Pak, law enforcement atau reward. Nah,
Nanti dari program TikTok kami, Instagram kami yang akan membuat. Jadi kalau ada yang tiba-tiba nggak sengaja masukin ke dalam tempat sampah dapat hadiah dan lain-lain seperti itu kira-kira. Oh gitu, menarik tuh. Iya. Ya, dapat hadiah main ke tempatnya Mbak Rosi gitu ya. Oke Rosi, ada pertanyaan lagi sepertinya ya? Ada. Ada kalau ada di WA boleh juga disampaikan dulu. Ini ada di WA. Oh, kalau Bu Rini ini sepertinya hanya menyapa Pak Widi aja katanya. Selamat siang Pak Widi, semoga sehat selalu, tetap semangat beraktivitas. Baru, okay. Jangan lupa like, subscribe YouTube saya. Oke, ini ada lagi dari Pak Soekarno yang ada di Ceper, Klaten. Selamat sore Pak Widi dan Mas Ajri Sufata sebagai narasumber. Saat ini ada kelonggaran dari pemerintah terkait dengan COVID-19, tapi belum tuntas 100%. Langkah apa saja yang dilakukan dengan adanya wisata ini untuk adanya COVID-19 yang belum tuntas ini? Dari Pak Soekarno yang ada di Ceper, Klaten. Kita update pendengar dulu agar pulsanya juga nggak mahal-mahal banget. Dari Pak Supri. Oke, coba ya. Ini sudah bisa? Oke. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore juga. Iya, dari Pak Supri ini? Ya. Oke, silakan Pak Supri, di mana ini? Ini saya mau bertanya. Oke. Lokasi Pak Supri di mana Pak Supri? Tinggalnya? Halo, bisa dengar suara kita? Bisa. Iya, tinggalnya di mana Pak Supri? Tinggalnya di Tembalang. Oh, Tembalang, Semarang aja. Oke, silakan. Saya mau bertanya nih. Bagaimana sih strategi Bapak untuk memprioritaskan Dusun Semilir sehingga bisa dikenal banyak orang? Oke. Ada lagi? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Sip, mantap, mempopulerkan. Ini saya juga kepikiran bagaimana cara mempopulerkan. Biar gitu. Viral. Silakan Mas Ajris. Ini yang Pak siapa dulu? Boleh Pak Soekarno dulu, boleh Pak Supri juga boleh. Pak Soekarno dulu lah Mas. Pak Soekarno ini yang belum tuntas 100% COVID-nya. Oke, baik. Dusun Semilir ini salah satu juga promosi atau gila ya. Kita ini mengadakan vaksinasi massal di Dusun Semilir itu sampai mungkin 4 kali. Jadi yang 20.000 untuk umum, untuk karyawan, untuk tenan, UMKM maksudnya ya, warga sekitar. Kemudian dari Peduli Lindungi, pembagian masker. Jadi itu yang kami lakukan minimal waktu pada saat tutup, orang lain akan berpikir bagaimana meminimalkan pengeluaran. Pada saat itu saya tidak tahu, owner kami malah bagaimana mengeluarkan semaksimalkan pengeluaran. Itu kan nilainya ratusan juta Pak untuk mengadakan vaksinasi massal sampai berkali-kali seperti itu, dari mulai tempat segala macam ya. Dan alhamdulillah Tuhan itu tidak pernah lupa. Kalau umatnya itu memberikan, pasti dapat feedback yang lebih baik lagi. Kemudian kalau tadi pasti scan Peduli Lindungi, kemudian kita ada pembagian. Kita punya 28 petugas security COVID-19 yang selalu mengingatkan. Seluruh area kami ada speaker yang juga mengingatkan untuk pengunjung tetap menjaga protokol kesehatan. Kurang lebih mungkin seperti itu untuk masih umum ya untuk strategi penanganan COVID itu Pak. Tapi latar belakangnya adalah apa yang telah kita lakukan minimal untuk karyawan kami sendiri, untuk UMKM, warga sekitar, bahkan masyarakat umum. Oke, jadi tidak perlu khawatir soal itu ya. Betul. Oke, sip. Makasih. Itu Pak Soekarno ya. Iya. Nah, satu lagi tadi. Tadi ada Pak Supri tadi. Bagaimana yang mempopulerkan. Saya kasih satu saja ya. Saya kasih satu media sosial. Kami punya TikTok yang followernya 1,8 juta. Sekali kita posting itu ya 34M yang lihat, 20M yang lihat, dan itu yang harus konsisten. Contoh nih, saya ambil Pak Widi. Terus Pak Widi terus yang ditampilkan dengan keunikannya beliau. Di kami namanya Osil
badut berang-berang. Oke. Iya. Tolong besok seragamnya ke saya. Iya. Mak 100.000 sekali take konten 2 jam ya Pak. Iya. Itu benar. Itu bisa 34 juta orang yang melihat, 54 juta. Kita kalau tidak salah kita total sudah hampir 480 juta orang yang melihat TikTok kita. Wah. Iya. Kalau itu memang sadis, Mas. Itu timnya ada khusus, Bang? Timnya cuma 2 orang saja. 2 orang saja ya? 2 orang saja. Okay. Satu Mbak Ella satunya? Mbak Ella enggak, Mbak Ella ini saya bingung cari beliau pakai badut apa nanti. Ada nanti panda merah. Turning red. Itu yang harus konsisten. Jadi ada yang membuat branding, ada yang buat selling. Dan kami membranding dulu. Karena katanya apa ya, branding itu adalah apa yang dipikirkan orang tentang Dusun Semilir. Salah satu pasar targetnya itu yang kita pikirkan. Kita punya target pasar anak-anak melalui OSIL itu tadi. Karena anak-anak pasti ngajak orang tuanya, terus ngejar melalui TikTok ya. Oke, jadi kalau bicara tentang Dusun Semilir, Mas, pasti kan kita bikin target ya, segmen seperti itu ya. Itu ke arah siapa? Anak-anak, dewasa, orang tua, family atau seperti apa, Mas? Data kami menunjukkan usia tertinggi yang datang ke Dusun Semilir adalah hampir sama persis dengan demografi Indonesia. 23% usia 14 sampai usia 21. Oke, 14 sampai 21 ya? Iya, itu yang tertinggi. Mirip sekali data pengunjung yang datang Dusun Semilir dengan demografi Indonesia. Itu sama. Populasi terbesar itu yang kita ambil. Makanya mungkin kayak Nyonsewu Pak Widi belum pernah itu wajar. Karena memang datanya cuma 35% wilayah. Tapi walaupun Pak Widi itu pemilih uang yang paling banyak, tapi memang populasinya tidak terlalu banyak itu aja sih. Iya. Mbak Rosi jangan terlalu seperti itu. Enggak Pak, dia senang puas gitu ya. Oke, baik. Kita break dulu, kasih lagu yang enak supaya enggak bosan ngomong terus. Oke. Boleh. Untuk pendengar nanti kita akan kembali lagi. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Eksekutif Talk. Eksekutif Talk. Terima kasih Rosi, makasih Mbak Ella. Mbak Ella ini senyum-senyum aja nih. Boleh ditanya mungkin, biar nggak senyum-senyum aja mungkin. Mbak Ella, iya Pak. Saya mau tanya dong, boleh. Betah nggak di Dusun Semilir? Alhamdulillah Pak, saya sudah kurang lebih 3 tahun. Mau bertahan sampai kapan? Sampai dipecat apa anda itu ya? Sampai Pak Ajris bosan sama saya Pak. Oh gitu. Iya. Jadi sampai Pak Ajris bosan sama Mbak Ella. Iya. Apa yang membuat Anda nyaman kerja dengan Pak Ajris? Jangan bilang lucu ya. Iya. Ya menghibur itu Pak. Kalau kita lagi penat kerja, kadang kan banyolan-banyolannya itu apa sih? Tapi ya udah itu hiburan gitu ya Mbak. Joknya bapak-bapak ya Mbak? Iya, jokes bapak-bapak banget. Oh joknya Mas Ajris ya. Jokesnya tapi nggak apa-apa gini. Banget. Ini kan Mas Tukul kita doakan segera sembuh ya. Oh iya. Nah, tapi kadernya sudah ada. Bapak yang masuk. Silakan Pak. Nanti oh saya? Mas Ajris. Iya. Oke Mas Ajris. Apa yang membuat Mas Ajris nyaman bekerja di perusahaan ini dibandingkan yang lain-lainnya sebelum ini? Bahkan sangat menyimpang dibandingkan profesi kompetensinya. Karena saya boleh mencoba apapun tanpa harus takut merasa gagal. Oke. Yang pertama mungkin owner melihat kalau saya gagal ya wajar, wong saya 17 tahun bukan di bidang pariwisata. Jadi apapun saya coba, apapun dari strategi harga tiket tuh ada kita mungkin ada 11 macam harga tiket masuk. Saya mungkin komputer bingung ini harganya aslinya berapa. Jadi dicoba aja sendiri. Terus nanti wahana permainan atau program apapun itu boleh dicoba bebas. Sampai menentukan diskon promo. Iya. Gagal atau berhasil itu kan pilihan. Buat saya kalau saya dalam menentukan itu harus, jadi bukan mungkin atau berapa persen kemungkinan berhasil. Data-data itu ada semua saya. Atau mau atau tidak mau, kalau pilihannya saya harus ya. Terus manajemen risikonya seperti apa Mas investasi semacam ini? Kami paling terdampak itu adalah ketika
COVID-19 ya 2020 itu sempat limbung ya. Tapi turning point-nya adalah ketika kita berhasil menjual berapa ratus ribu tiket ya online. Itu juga saya gila-gilaan. Maksudnya gimana Jiris? Udah Pak jual online aja. Kami belum punya sistem, kita belum punya aplikasi. Sudah kalau orang yang mau beli tinggal transfer saja. Begitu mereka datang di bulan Agustus, Masya Allah, kita nyetakin tiket manual, Masya Allah luar biasa kocloknya itu Pak. Dan apakah itu dimarahin? Mungkin ada sedikit masukan, tapi menurut saya diulang lagi ketika Juni ya, Ella ya. Iya. Juni kemarin kita closing juga, kita berhasil menjual 20.000 tiket pada hanya dalam waktu 3 minggu online. Tapi sekarang lebih rapi, sudah ada tiketnya sudah ditandain khusus, sudah ada reservasinya, lebih tertata. Oke. Jadi apapun pokoknya silakan. Itu untuk bayar ya saya, Mbak Ella segala macam itu. Cukup ya Mbak Ella. saya khawatir besaran gajinya Mas Ajris ini. Mbak Tir, ada satu lagi boleh kalau mau barangkali ya dibuka ya. Satu lagi. Iya. Ada lagi Rosi? Ada yang masuk lewat WhatsApp, saya akan bacakan dulu. Kali ini dari Pak Ediono yang ada di Semarang. Tantangan dan peluang industri wisata di era new normal, walaupun di perjalanan sering terkendala macet, untuk promosi wisata sebaiknya turis mancanegara itu juga diperhatikan gitu. Setidaknya ini ada salah satu contohnya itu misalnya diizinkan untuk membawa mobil pribadi negara asal turis dengan syarat-syarat tertentu misalnya. Tapi titik poinnya sebetulnya ke mancanegara, turis boleh mancanegara. juga tuh Mas. Saya pikir kalau ada turis dari Ukraina datang naik mobil bagus juga itu. Saya pernah dari Aljazair. Oh, naik mobil Mas ya? Saya nggak tahu dari mana, ketemu di toko aja, saya tanyain. Alhamdulillah dia tidak paham apa yang saya sampaikan dan saya juga tidak paham apa yang saya sampaikan. Tapi kebetulan dia membawa translator lah, habis itu baru kita paham. Ada. Oke. Jadi setelah ini brandingnya itu pakai bahasa macam-macam Mas. Bahasa Arab, bahasa Cina gitu kan. Baik. Mbak, baik. Bicara Mbak Ella itu. Mbak Ella, jangan lupa Mbak Ella nih. Ini ide saya loh, orisinil loh. Jangan lupa komisinya. Terima kasih loh. Oke, Mas. Jadi gini, kalau saya melihat ini kan Semarang ya. Semarang itu secara destinasi kalau di benak orang-orang itu mungkin sudah bagus seperti ini, tapi gregetnya kadang-kadang masih belum seperti Jatim Park, ya, atau Dufan, ya, yang lebih banyak dibicarakan orang. Strateginya seperti apa Mas supaya di benak orang tuh ngomongnya tuh ya tadi Dufan, Jatim Park, Taman Safari atau gitu Mas? Kalau saya melihatnya malah tidak. Kami tuh belajar dari Ancol, Dufan, Jatim Park. Menurut kami mereka sudah bisa kami hit. Dari sisi follower Instagram, dari TikTok, dari jumlah pengunjung. Dari segi top of mind? Kalau top of mind kita harus survei ya. Harus pakai Prospector, harus. Oh saya aja. Saya punya konsultan juga. Tapi kami pakainya dari mahasiswa kami UGM, Undip, USM, UNES itu yang melakukan survei. Dan menurut kami itu top of mind tapi di lingkungan sini. Kalau di nasional belum ya? Belum. Jadi apa yang ada di benak mereka tentang wisata. Dan kami pikir kami tidak lebih jelek dari mereka. Dari yang Bapak sebutkan tadi. Karena tantangannya beda Bapak. Contoh, Jatim Park. Bapak harus keluaran 180.000 satu orang. Ke Dusun Semilir kalau harga weekday 25.000 itu jejer-jejer Pak. Yang bisa datang dengan nilai benefit. Seperti itu. Kemudian biro travel tour perjalanan itu dapat benefit apa dari mereka? Dusun Semilir kalau Bapak pernah datang ya Mbak Rosi ya? Pernah. Ada berapa jumlah bis yang datang di sana? Cukup banyak sih. Bisa puluhan sampai ratusan bis yang datang ke Dusun Semilir. Itu weekend ya? Weekend, weekday. Oke. Karena mereka dapat benefit. Itu yang bisa kami berikan. Karena bisnis adalah bagaimana kita bisa memberikan profit ke mitra-mitra kami. Oke. Mas Ajris, apa mimpi owner dan apa mimpi Mas Ajris untuk suatu saat tentang Dusun Semilir ini? Mimpi kami itu kita jadi lifestyle park ya. Kalau saat ini kita baru apa Mbak Ella ya? Dusun apa? Leisure Park. Jadi tempat permainan. Nanti saya maaf itu ada
amusement, contoh saya sebut merek aja ya, Saloka, Dufan, Jatim Park, 1-2. Permainan, kayak Pak Widi ini mau naik biang lala mungkin masih bisa, tapi kalau naik umbang-umbing naik turun itu jantungnya kan masih buatan Allah ya, jadi masih aman ya. Kalau buatan luar negeri yang copot kan bisa bahaya. Saya tes lagi Mas. Iya. Jadi pasarnya terbatas. Bapak mungkin bayar 180.000, tapi tidak bisa naik semua permainan. Tidak worth it, itu kata-kata tidak worth it. Bapak bayar Dufan berapa? 240.000. Tapi apakah semua permainan di Dufan Bapak akan naikin? Kalau hari Selasa masih mungkin. Oh gitu ya. Mau berangkat subuh pulang Isya ke sana untuk bisa naikin. Berarti benar-benar tidak punya pekerjaan, benar-benar pekerjaannya adalah naikin wahana saja. Nah, itu akan bergeser. Kemudian naik lagi amusement, waterpark. Waterpark dulu sempat boom juga. Tapi sama saja Mbak Rosi mau pakai swimsuit itu berenang. Belum pernah lihat bikini kan? Lah makanya apa mau beliau? Makanya cuma duduk-duduk dan foto-foto saja. Iya. Atau mungkin mbah-mbah itu kalau masuk juga mau sama renang. Itu kan paling cuma duduk lihatin cucunya dengan tiket masuk yang sama. Itu lama-lama juga akan bergeser. Makanya kayak Dreamland, Salatiga tutup. Sini Semarang apa ya? Wonderia? Bukan ya, Wonderia malah sudah tutup lebih awal ya. Itu kan bergeser lagi. Kemudian tempat fotografi Instagramable. Nah, Dusun Semilir itu mengkombinasikan semuanya. Ada air, ada wahana permainan, ada makanan dan minuman, ada foto, kita komplit semuanya. Leisure Park. Next kami akan jadi lifestyle park. Oke, seperti apa Mas? Konkretnya lifestyle park itu? Konkretnya adalah mall di tempat wisata. This is the real mall or something like real. Karena belum ada ya. Itu mungkin ada di Meksiko Mbak. Di Meksiko, kemudian di luar negeri sudah ada. Jadi bagaimana villa masuk ke villa, tapi fasilitasnya adalah tempat wisata. Di situ kalau jadi seperti itu, yang namanya tadi ada COVID-19 segala macam pasti tidak akan terimbas. Oke, sip. Baik, sekarang terakhir nih Mas, kalau orang ke sana seberapa mudah di samping kendaraan pribadi ke sana? Oke, kami karena letaknya hanya sekitar 300 meter dari exit tol, pastinya dari Jogja bisa naik bis umum, dari Semarang bisa naik Trans Jateng, langsung mepet pinggir tempat wisata Bapak. Oh ya, mimpi kami ada, sebetulnya Dusun Semilir itu bukan tempat wisata Pak, kalau saya bilang tempat aktivitas, bonusnya bisa wisata, itu aja sih. Oke, sip. Kalau Rosi perlu healing dia. Oh iya, strategi marketing saja. Kita tiap tahun punya strategi marketing. Kalau tahun kemarin kita tempat wisata terbesar dan terlengkap di Jawa Tengah, bulan ini kita tahun ini kita cuman healing point. Dua kata saja. Healing point. Oke, ini menarik. Tentu tidak akan selesai saat sekarang, tapi saya harus mengakhiri acara ini. Karena waktu saya hanya sampai jam 4 sore ya. Betul Rosi ya? Betul. Oke, saya juga terima kasih Pak Widi buat pemirsa pendengar radio RRI, sukses juga buat Pro R1 RRI Semarang Jaya. Operasinya lancar, semuanya karyawannya bahagia. Stakeholdernya juga bahagia, sejahtera gitu. Oh iya. Jangan lupa bahagiakanlah Mbak Ella. Oke. Suaminya nanti gimana Pak? Kan bahagia tanpa harus memiliki. Oh iya. Terus istri saya gimana Pak?